Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang transportasi sel atau transport yang terjadi di dalam sel. Materi ini digunakan untuk siswa kelas 11 IPA semester Ghazal. Adapun menu hari ini, yang pertama adalah transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Ini contoh salah satu gambar tentang endositosis yang termasuk ke dalam transport aktif. Bersama saya, Farid Yuriadi. Baiklah anak sekalian, untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang transport pasif. Adapun transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport pasif terdiri dari dua, yang pertama adalah difusi dan yang kedua adalah osmosis, di mana kedua ini merupakan perpindahan molekul atau zat yang berasal dari satu tempat ke tempat yang lain yang memiliki perbedaan konsentrasi. Seperti contoh pada gambar, di situ terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B, di mana gambar A yang ini adalah perpindahan molekul tinta melalui membran, di mana awalnya dia tidak seimbang, di mana yang sebelahnya adalah konsentrasinya tinggi, sedangkan di sebelahnya adalah konsentrasinya rendah. Nanti melalui membran ternyata ada perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, di mana nantinya akan menghasilkan konsentrasi yang seimbang. Begitu juga dengan yang kedua, percobaan difusi yang kedua, ini adalah perpindahan antara konsentrasi yang tinggi, tetapi di sini lebih seimbang, tapi tetap di mana konsentrasi yang lebih tinggi dia akan masuk ke konsentrasi yang lebih rendah dan hasilnya adalah seimbang. Adapun penjelasannya adalah seperti berikut. Difusi larutan. A. Substansi akan berdifusi dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Yang B. Larutan yang konsentrasinya berbeda akan menjadi seimbang karena perpindahan tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya. Di sini dijelaskan, osmosis dan difusi merupakan dua cara perpindahan zat atau molekul dari satu medium ke medium lainnya yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang difusi. Difusi adalah perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Adapun contoh difusi bisa kita lihat dari gambar berikut. Kita lihat di sini, yang biru ini adalah molekul air, sedangkan yang merah ini adalah molekul sirup. Di mana ketika kita masukkan sirup, sirup akan berada di bawah, di mana sirup merupakan zat yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan air. Hasilnya, ketika kita aduk, maka akan terjadi difusi, yang nantinya molekul yang dia memiliki konsentrasi tinggi, dia akan menyebar ke molekul yang konsentrasinya lebih rendah. Dan nantinya hasilnya itu akan menjadi larutan yang seimbang, yang disebut dengan larutan sirup. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama, itu adalah ukuran partikel, di mana semakin besar ukuran partikel, maka semakin lambat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin rendah dan berlaku juga sebaliknya. Dan yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusi. Contoh bisa dilihat gambar di bawah. Tapi gambarnya seperti yang tadi ya, yang di atas sudah saya jelaskan. Itulah dia difusi. Kemudian, adapun faktor-faktor yang lain selanjutnya adalah luas suatu area. Semakin luas areanya, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Kemudian jarak.
Semakin besar perbedaan dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Dan yang ketiga itu atau yang kelima itu adalah suhu. Semakin tinggi suhu, partikel akan mendapat energi sehingga bergerak dengan lebih cepat dan kecepatan difusi menjadi lebih cepat. Itu tadi difusi. Sekarang kita lanjutkan dengan osmosis. Apa sih itu osmosis? Di sini, osmosis adalah perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Itu adalah definisi dari osmosis. Kemudian, untuk contoh osmosis, bisa kita lihat pada percobaan kentang berikut ini. Ketika kentang dimasukkan ke dalam larutan atau cairan yang berbeda kadar gulanya, maka akan terjadi perbedaan pula pada berat kentang nantinya dan pada tekstur kentang. Kita lihat di sini, untuk gelas ukur A itu memiliki kadar gula 30%. Kemudian yang B memiliki kadar gula 5% dan yang C itu adalah aquades murni. Nanti kita lihat hasil dari percobaan ini menunjukkan di tabel kita lihat ada tadi larutan gula 30%, yang A, yang B 5% dan C aquades. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan, berat dari kentang itu adalah sama-sama 1 gram. Namun sesudah dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air yang berisikan gula dan tidak, ternyata memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah di mana yang A itu adalah 0,2 gram, yang B 0,4 gram, dan yang C adalah 1,2 gram. Ternyata kalau kita lihat, yang A itu bukan bertambah untuk gramnya, tapi malah berkurang 0,8 gram. Sedangkan yang B, gula lebih sedikit, dia lebih rendah yaitu 0,6 gram. Sedangkan yang C aquades ini bukan berkurang beratnya, tetapi dia bertambah 0,2, bertambah 0,2 gram. Nah, sedangkan keadaannya untuk yang gula 30% ini memiliki keadaan yang lembek. Kalau kita pegang kentangnya dia lembek. Sedangkan yang B ini agak lembek tapi masih agak sedikit keras. Sedangkan yang C aquades ini dia keras. Ini menunjukkan bahwasanya untuk yang dia memiliki kadar gula, konsentrasinya kita lihat ternyata konsentrasi yang terdapat di dalam kentang itu dia keluar airnya, sedangkan yang masuk adalah gulanya. Itulah yang terjadi proses difusi osmosis tadi, yaitu osmosis adalah pertukaran zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable, di mana membran tersebut ada pada dinding kentang. Oke, demikianlah hasilnya, hasil pengamatan tentang kentang. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah kita bahas ada transport pasif, di mana ada dua tadi, yaitu ada difusi dan ada osmosis. Kita lanjutkan tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. Terdapat dua, ada endositosis dan ada eksositosis. Ingat-ingat, kalau transport pasif itu tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif memerlukan energi. Yang pertama itu adalah endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantung membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis terdiri dari yang pertama itu adalah pinositosis dan yang kedua adalah fagositosis. Mari kita jelaskan satu persatu. Untuk yang pinositosis itu merupakan gejala yang umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Adapun gambar dari pinositosis adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di mana langkah-langkah proses pinositosis yang pertama dan yang kedua
itu adalah molekul melekat pada plasma. Yang ini melekat pada plasma. Kemudian yang ketiga dan kelima, 3 sampai 5, 3, 4, 5 itu adalah invaginasi atau proses masuknya molekul ke dalam bagian sel. Dan yang ke-6 sampai ke-8 itu adalah lepas dari membran plasma dan fragmentasi. Di sini 6 sampai 8 sudah lepas, kemudian terjadi proses fragmentasi. Di pelepasan sehingga dia masuk ke dalam sel. Itu adalah proses pinositosis. Kemudian yang kedua adalah fagositosis. Fagositosis terjadi misalnya saat Rotifera, Ciliata, atau organisme mikroskopis lain ditelan oleh amuba. Jadi kalau kita pernah belajar di SMP ataupun SD, kita melihat gambar amuba, itu pasti dia sedang menelan makhluk asing atau makanannya. Di sini masuk ke dalam contoh dari fagositosis dengan cara menangkapnya dengan kaki semu atau pseudopodia atau pseudopodium. Kemudian mengurungnya dalam vakuola atau fagosom, di mana gambarnya itu adalah sebagai berikut. Di mana amuba di sini, ya, ini adalah makanannya. Nantinya dia akan masuk ke dalam tubuh amuba itu melalui pseudopodia atau pseudopodium. Kemudian dia akan diserap. Ya. Ini adalah contoh dari fagositosis pada amuba. Yang kedua, yang pertama tadi adalah endositosis, yang kedua adalah eksositosis. Mari kita bahas bersama. Untuk eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel atau yang kita kenal dengan sekresi dengan cara menggabungkan vasikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Ini adalah eksositosis. Adapun gambar dari proses eksositosis adalah sebagai berikut. Ini awalnya dia di dalam molekulnya, kemudian terjadi proses pengeluaran atau sekresi yang disebut dengan eksositosis. Oke, baiklah, demikianlah proses belajar kita, belajar tentang transportasi sel pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus semangat belajar meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan dan semoga sukses untuk belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.